Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة لعارف رباني وعالم صمدني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجارية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فصيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan menjadikan kaum yang lainnya untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita, Nabi yang dipercaya atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian pengikutnya sampai hari kiamat. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan amdad dari mereka. Amdad itu maksudnya pertolongan yang sifatnya ruhani. Misal ketika kita diperdapati atau dihadapkan dengan sesuatu pilihan ini maksiatkah kadakah, lalu hati kita memilih untuk menjauhi maksiat itu, nah berarti kita dapat amdad. Amdad itu pertolongan Allah yang sifatnya ruhani, seakan-akan guru kita berucap jangan digawi. Nah itu amdad artinya. Nah, kita harus percaya dan yakin kepada para wali itu. Sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya, kalau kita kada yakin serta sangka baik kepada mereka, kita kada bakalan mendapat berkat dan amdad dari mereka itu. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warhamni syaikhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa khtim lana bi khatimatil husna ma'as salami. وصلي يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. Bermula nasabnya guru sekumpul radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an guru sekumpul itu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf
bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tua radhiyallahu an guru sekumpul pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid, sepupu lima kali kawin kuitan guru sekumpul itu. Dan adalah radhiyallahu an pada ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan akan suatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kecilnya radhiyallahu anhu, jadi kita beradab guru sekumpul mengiau radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu doa, artinya mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Kalau yang mulai tadi kenapa juga radhiyallahu anhu itu kita mendoakan dua guru sekumpul namanya. Dan ketika mendekati masa kelahiran radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau. Itu pada waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada neneknya radhiyallahu an yang bernama Sohdiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilih kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun mulai membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada seorang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Dan adalah namanya radhiyallahu an guru sekumpul ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi. Jadi sidin lagi halus bengaran Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan nama Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni dipeliharakan akan Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia.
yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an tidak pernah ia ihtilam. Guru sekumpul itu kada pernah beliau mimpi basah. Sidin kada suah mimpi basah. Arti mimpi basah itu mimpi yang menunjukkan orang itu sudah balik. Sehingga seumur hidupnya, sehingga baliknya radhiyallahu an hanya disebabkan umurnya, yaitu tatkala umur radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya pun padam hingga radhiyallahu an tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh dengan sendirinya. Dan adalah halnya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yaitu beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Arti menyalahi kebiasaan di sini bukan menyalahi syariat. Jadi khawariqul adat itu perkara yang menyalahi adat namun tidak menyalahi syariat. Apabila seorang itu adalah bermakom wali irsyad. Wali irsyad itu ia nang tuan guru mengajar, atau makomnya itu mastur, menyorangan di hutan bahalwat, beribadah hanya dua Allah, nya kada ninggalakan syariat. Khawariqul adat itu adalah sebagai tanda Allah memuliakan kepada seseorang itu. Khawariqul adat itu adalah sebagai tanda Allah mendukung kepada kemuliaan seorang itu. Tanda orang itu mulia, tanda diberi Allah Ta'ala kelebihan, tanda orang itu menjadi kekasihnya Allah. Diantaranya aja diberi khawariqul adat. Nah, diantaranya bisa wali itu ngarannya tayyuz zaman, melipat masa. Melipat masa itu orang bejahitan menjahit misalnya dalam 1 jam. 1 jam tuh kulihan sebuting baju warak. Orang yang diberi khawariqul adat oleh Allah dalam 1 jam inya kawa menyelesaikan 10 baju. Itu misal. Nah, itu termasuk khawariqul adat. Inya bisa melipat waktu. Waktu yang dalam setumat itu diolahnya nang kaya waktu banyak. Di antaranya wali-wali terdahulu ada yang melipat waktu kawa mengkhatamkan Quran satu harinya 60 kali khatam. Ada yang menghatamkan Quran satu harinya 3 kali khatam. Namun kita awam sakhatam setahun, namun sebulan tuh sudah kawas sudah zaman ini. Nah, itu luar biasa. Ada yang bisa melipat waktu juga. Orang yang melipat waktu itu setumat tapi terasa lawas. Nah, bukan terasa lawas, bisa dimanfaatkannya dengan suatu gawian yang banyak. Nah, ada mengarang kitab, ada sesuai dengan umurnya muda, bahkan bujangan, meninggalnya dalam keadaan bujangan, tapi karyanya melebihi daripada umurnya. Siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah itu bujangan. Bahkan sidin diriwayatkan beberapa tahun sidin mengarang kitab kada guring diranjang, ada suah guring ditilam, duduk sambil teguring-guring mengarang kitab itu. Siapa lagi? Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Karyanya banyak. Bahkan di antara karya sidin yang luar biasa adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu sebuting kitab tu aja berapa jilid tuh ada. Berapa jilid kitabnya itu kandal benar. Orang di zaman sekarang kalau mengarang kitab neng itu rasa kada mampu. Tapi sidin, karangan sidin bukan itu aja. Banyak lagi karangan sidin. Artinya yang sidin karang itu kada sesuai dengan umurnya. Jakahnya umur itu 300 tahun, 400 tahun, sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nah,
ini menandakan waktu-waktu orang wali itu adalah waktu nang berberkat. Tayuz zaman, mereka bisa melipat masa, mereka bisa melipat waktu. Ada juga hawarikul adat nang diberi dua wali itu bisa tayul makan. Tayul makan itu melipat tempat, bumi itu dilipatnya. Bahasa baharinya itu ilmu melipat bumi. Nah, itu, oh ini adakah lagi orang yang itu mengkaji ilmu melipat bumi? Nah, ilmu melipat bumi itu iya nang orangnya ada kena dilanggar. Ditangi ke Pumaan, ada juga orangnya di Pumaan. Padahal jam itu juga ditangi orangnya di Mekah, ada juga di Mekah. Seakan-akan tempat ini halus bagi Sidin. Kemana Sidin malangkah, kemana hajat Sidin, ke situ tujuan Sidin sampai. Ke Mekah tuh ada pesawat, selangkah aja berjalan sampai ke Mekah. Nah ini orang-orang yang bisa melipat tempat. Bumi itu dilipatnya jadi halus. Nah itu Tuhan wali. Di antara khawarikul adat orang-orang wali itu, di antaranya terjadi dengan radhiyallahu an guru sekumpul ini. Nah guru sekumpul ini arwah almarhum Allah yarham guru Hudari Martapura waktu Sidin Bahaji. Sidin Bahaji kada khilaf Bahaji atau umrah tulak itu nak Mekah. Sekalinya Sidin mitihi abah guru ada di Mekah. Tawaf waktu itu. Lalu diteleponi Sidin, guru Haji Hudari ini tahu bahwa guru sekumpul ini ada di sekumpul dan Sidin kada tulak ke Mekah. Diteleponi Sidin, guru sekumpul, assalamualaikum guru, belum pepender uja guru sekumpul, waalaikumsalam, nyawa berdiam-diam aja lah. Dan guru sekumpul mau wasiati dua guru Hudari jangan dikisahkan. Boleh dikisahkan pas guru sekumpulnya sudah meninggal. Pas guru sekumpul meninggal hanya kisah itu dikisahkan. Nah, itu keistimewaan orang-orang waliullah ta'ala, diberi Allah ta'ala hawarikul adat. Kita yang awam jangan tertipu dengan hawarikul adat itu. Hawarikul adat yang paling mulia adalah istiqomah. Mengaji istiqomah, sembahyang istiqomah, walau yang wajibnya aja tapi istiqomah di awal waktu terus. Itu sebuah karamah sebetulnya. Itu sebuah kemuliaan. Jadi al istiqomah khairun min alfi karamah. Nah, keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi jangan sampai kita tertipu, aku hendak kayak ini, aku hendak ini. Istiqomah akan ada. Istiqomah akan menuntut ilmu, istiqomah akan mengaji ilmu, istiqomah akan sembahyang di awal waktu. Maka orang itu hakikatnya mendapat panggilan dari Allah, mendapat undangan menuju hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini hakikatnya mereka adalah orang-orang yang diundang oleh Allah sendiri ke dalam hadratnya. Diundang oleh Allah. Karena Allah tahu orang ini bisa memuliakan aku, ya Allah. Itu juga sifat seorang guru. Ketika seorang guru mengiau muridnya, nang kasini nyawa, itu padahal kemuliaan bagi murid itu. Khidmatul alim syarafun lil muta'allim. Berkhidmah do orang alim itu menjadi sebab kemuliaan si murid. Jujurnya kada semuaan guru mengiau orang dan semuaan. Bisi murid misalnya 100, paling yang mau dikiau guru berlima bertiga. Nang berlima bertiga itu berarti orang itu dapat panggilan oleh gurunya. Nah, kada semuaan guru mau mengiau. Itu juga Allah, ketika Allah memuliakan hambanya, ada semua anang dikiaunya kecuali orang-orang nang sidin kehendaki mendapat kemuliaan itu. Tugas kita apa? Tugas kita ketika kita tahu dengan orang soleh, mendengar hikayat-hikayat daripada orang-orang nang dekat dua Allah,
maka kita patut cinta dengan mereka itu. Harapan kita apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Harapan kita supaya kita dikumpulkan bersama mereka, orang yang kita cintai itu, orang-orang soleh. Dan pelajaran yang kawa kita ambil daripada guru sekumpul radhiyallahu anhu ini apa? Yang pertama adalah bersifat tawadu. Bersifat tawadu itu artinya rendah diri, rendah hati. Bukan merendahkan diri, tapi rendah hati. Menjauhkan hati daripada penyakit-penyakit afat, kesombongan, rasa bisi kelebihan, rasa paamal peibadah. Rasa itu timbul dikarenakan inya menghendaki dipuji oleh makhluk. Sedangkan kita beribadah tujuannya bukan hendak minta puji, kada, tujuannya untuk menghadap Allah. Ketika ada orang memuji kita, mungkin itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Jadi dipuji itu ujian, dihina itu ujian. Sugih itu ujian, miskin pun juga ujian. Kita berpikir bilanya miskin itu ujian, bilanya sugih kemuliaan. Ada miskin itu ujian, ketika kita dapat duit ujian juga, kemana kita menggunakan duit kita itu. Itu ujian. Yang kedua, pelajaran luar biasa yang kawa kita ambil daripada guru sekumpul ini adalah bagaimana beliau mahabbahnya, cintanya luar biasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak di zahir kelakuan sidin, nampak di amal ibadah sidin. Seseorang yang cinta kepada seseorang itu, maka mustinya rancak menyebut-nyebut ngarannya. Buktinya guru sekumpul di dalam setiap majelis beliau kada pernah ketinggalan menghimbau kita untuk selalu memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya si ini cintanya, mahabbahnya luar biasa. Kita kayak itu juga, kita pak amal ibadah kada sudah koler, maginnya menyunat sembahyang sunat, maginnya ay koler. Mbah apa amaliyah di akhir zaman nang cepat menunjukkan kita ke jalan menuju surga, sebutingnya cinta kepada orang soleh. Mudahan di hati kita diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada para wali-walinya dan cinta kepada orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kada semuaan orang itu diberi cinta dua orang soleh. Ada yang diberi cinta dengan aktor-aktor di luar Korea, Amerika, bahari apa, Justin Bieber, bahari itu. Kada semuaan. Andai kata ceramah lalu juga di YouTube-nya di skip-nya, inya mencari BTS. Dicarinya BTS, drama Korea. Ada ceramah guru bahid laluinya. Ada ceramah maginnya ceramah ulun laluinya. Nah, orang tuh zaman ini. Jadi kada semuaan orang itu diberi cinta dengan orang soleh. Nah, tapi ketika di hati kita mulai ada perasaan cinta dengan orang soleh, maka hakikatnya Allah sedang mengundang kita, Allah sedang menarik kita ke dalam hadratnya, menyuruh kita berparak dengan sidin. Cuma melewat orang soleh. Itu dingarani amdad. Amdad itu pertolongan yang sifatnya rohani. Kita teruskan. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus salih, baik dengan cara bil hal, bil lisan maupun bil kitabah.
Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu an membuka majelis pengajian di kampung Karaton hingga di komplek Mushola Auraudhah sekumpul yang dilaksanakan beberapa kali seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Khamis sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh radhiyallahu an dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardu ain yaitu ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Dalailul Khairat dan Burdah Al-Madih dan pembacaan amalan aurat yaitu ahzab serta tariqat, terutama tariqat Sammaniyah. Hal itu karena radhiyallahu an adalah satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan di Indonesia ketika itu yang sudah mendapat izin untuk memberikan ijazah dan bai'atut tariqat as-Sammaniyah, yakni tariqat yang pernah diajarkan oleh datuknya yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an, sehingga banyaklah orang yang mengambil baiat tariqat tersebut kepadanya radhiyallahu an. Dan kita sangat-sangat bersyukur di kampung kita, bahkan di benua kita Kalimantan, ada orang-orang soleh, khususnya Abah Guru Sekumpul ini. Kenapa? Beliau kada dikenal di Kalimantan ya, bahkan beliau dikenal se-Asia, kada se-Asia aja, bahkan di dunia. Manakala Allah cinta dengan hambanya, Allah muliakan hamba itu, maka tugas kita cinta kepada beliau itu. Nah, jangan sampai kita kada cinta dengan sidin. Sepaling kada ada bukti cinta kita membaca manaqib sidin, membaca hikayat sidin, atau ziarah ke makam sidin. Nah, mudahan kita kawa pulang ziarah ke sana. Nah, mudahan lakas dibuka kubah ya kalau lawas kada ziarah. Dan adalah setengah daripada wasiatnya radhiyallahu an, yaitu sebagaimana wasiat guru-guru tariqat as-Sammaniyah dan ulama kepada murid-muridnya. Nah, ini adalah wasiat daripada Guru Sekumpul. Aku wasiatkan kepadamu yang pertama, hormatilah ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Al-Quran. Jangan kita beda-beda akal. Guru ini jatah hebat pada guru ini, nah itu bedakan. Karena setiap orang alim itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Malam yujad bil bahar, nah, lam yujad bin nahar. Malam yujad bil bahar, lam yujad bin nahar. Sesuatu yang ada di laut belum tentunya ada di sungai. Sesuatu yang ada di sungai pulang belum tentu ada di laut. Haruan adalah di laut. Jadi jangan meremehkan guru-guru, misalnya ada yang sekedar bisa membaca pengaji wara malajari alif bata, itu luar biasa sudah. Ada guru bahkan betetal profesor, macam-macam tetalnya. LC ada juga, wih ini banyak juga LC. Lulus Darussalam LC juga wih ini. Lulusan corona. Bah corona semalam kan dilulusakan. Ada ujian-ujian. Jadi belajar lulus LC, lulusan corona. Jangan dibeda-bedakan. Mereka mempunyai kelebihan dan wadahnya masing-masing. Nah, hormati seberataan. Yang kedua, lurus hati, tidak khianat. Jangan sampai kita mematah kepercayaan orang lain. Yang ketiga, murah diri, suka menolong. Ketujuh, bertolongan sekalipun kada begaji, kada berupah, niatnya bertolongan. Yang keempat, murah tangan, suka memberi. Yang kelima, manis muka, jangan pena rangut-rangut. Orang rangut-rangut tuh orang hendak mati. Orang hendak mati itu kada ada tertawa, rangut-rangut. Nah, yang keenam, mengkorbankan kebaikan. Yang ketujuh, menahan kejahatan. Kita nih dijahati orang, lah hendak jua hati membalas, ditahan. Nah itu, apakan lagi misalnya menahan. Ingat dua Guru Sekumpul, oh ja sidin, tahan kejahatan orang tua kita.
Yang kedelapan, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini luar biasa nih, amalan luar biasa. Amalan hendak bahagia ini. Bila orang tuh kada bahagia, bahkan pena stres. Rancak tatami orang datang guru, napa ulun ya pena stres, pena banyak pikiran. Ulun kucik-kucik rahasianya. Ulun takon-takon nih, oh sekalinya kada kawa memaafkan kesalahan orang lain, mendendam. Bahaya pian orang nang diisi dendam di hati, orang nang rancak memendam kesakitan di dalam hati, itu bisa mengakibatkan liver sakit mah, kebanyakan pikiran. Jadi hendak hidup bahagia itu memaafkan kesalahan orang. Itu tips hidup bahagia, hidup sehat, dimaafi aja. Nah, yang ke-9, jangan bermusuh-musuhan. Yang ke-10, jangan tomak atau rakus kepada makhluk. Yang ke-11, berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Guru sekumpul menyuruh kita berpikun dua Allah. Ujar Sidin, Allah kadang mengecewakan kita. Lalu ketika kita melihat orang atau bangsa manusia maulah kita sakit hati, ingat af'alullah kulluha jamil. Gawian Allah seberataan tu bagus. Lalu melihat orang gawian kita nang kada bagus, di komen orang, oh dasar kita nang kada bagus. Nah, lalu kita ini disambat-sambat orang, timbul sakit hati karena disambat orang tadi. Ingat aja, memang aku kada baik, memang aku kada bagus. Wajar ya orang menyambati aku, tapi cara menghilangi sakit hatinya apa? Ingati gawian Allah bagus, lalu ambil sakit hati. Orang jadi sakit hati itu karena memandang gawian makhluk. Orang jadi kada sakit hati itu ampih sakit hati karena inya memandang gawian Allah. Jadi mun hendak kada sakit hati, rancak-rancak memandang gawian Allah. Nah, yang ke-12, jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Amunnya kada bujur gawian, jangan berharap selamat. Wajar dikomentari orang, wajar dimusuhi orang, mun gawian kita dasar kada bujur. Nah, jadi mun hendak misalnya gawian kita bujur juga lalu dimusuhi orang, tuh pertanda orang itu dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tanda tuh kita nih bagus saja hidup, bolah gara-gara kadada, bolah macam-macam dorang dada, bisi utang dada, ada musuhi kita, itu tanda Allah mengangkat derajat seorang itu. Jadi sabar-sabar ya kan. Nah, seterusnya, dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu. Guru sekumpul itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4:40 hari Arba, hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turbatul Mahya au Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Semoga dengan berkat menakib ini, kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran tetangga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta kepada Allah dan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan para aulia dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah didatangi seorang laki-laki Badawi, sedangkan Rasulullah masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata,
bilakah hari kiamat wahai Rasulullah? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun ia tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah pun menjawab dan bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi pun menjawab dan berkata, aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Rasulullah pun membalas dengan sabdanya, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Nah, adapun disebutkan di dalam manaqib ini adalah sebagian kecil daripada riwayat karamatnya radhiyallahu an. Maka barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu an yang lebih panjang, hendaklah ia memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu an yang bernama Urus Kumpul. Nah, ini suatu faidah. Barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diberikan oleh gurunya, kita datang 2 guru, nah diberi sidin wirid, atau kita mengaji khusus dengan guru itu disuruh sidin amalkan, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya ruhani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadu syaikhi fi wirdihi, artinya bermula bantuan yang sifatnya rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Namun kita melihat ceramah guru sekumpul di YouTube ataupun di mana itu, sidin mewasiatkan hal-hal yang bagus-bagus supaya kita mendapat berkah sidin, mendapatkan amdad dari sidin, amalkan. Itu aja lagi. Bah betamuan 2 sidin kada kawan. Pepandiran maginnya. Jadi apapun yang kita dengar daripada sidin, misalnya kita tetamui rekaman sidin, amalkan, maka bisa jadi kita mendapat berkat dengan sebab itu. Nah, mudah-mudahan kita seberataan dengan berkat guru sekumpul. Mudah-mudahan kita seberataan diampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, pula warga kita, dan dosa muslimin dan muslimat khususnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dan Allah Ta'ala sehatkan badan kita, dan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat keperluan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang wasil kepada Allah dan Rasulnya, yakni radhiyallahu an guru sekumpul. Dan mudah-mudahan kita seberataan hidup membawa iman, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.